Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi sudah diumumkan, mungkin kemarin juga sudah diumumkan, kita bulan ini ganti tema. Bulan ini kita akan membahas tentang pendidikan. Ada beberapa tokoh filosof, mungkin lebih tepatnya juga tidak sekedar berfilsafat tapi juga praktisi pendidikan yang kita bahas bulan ini dari berbagai tradisi, dari barat, dari timur, dari Islam, dari Indonesia. Kita ketemu Maria Montessori malam hari ini. Bismillah, kita mulai. Malam hari ini kita belajar dari beliau. Ini tokoh yang kita kaji bulan ini menarik, masing-masing punya sistem pola dan filosofi pendidikan yang sudah diterjemahkan, yang sudah digunakan. Apakah itu Ki Hajar dengan Taman Siswonya, nanti Tagore dengan Santiniketannya, termasuk Montessori ini. Teman-teman mungkin sering dengar atau pernah dengar sekolah-sekolah yang menggunakan metode Montessori. Gagasan utamanya ya memang tentang pendidikan anak. Beliau berasal dari Italia. Ada banyak filosofi dalam gagasannya Maria Montessori. Yang pertama, filosofi pendidikannya Montessori adalah filosofi respect for children. Menghormati, menghargai anak-anak. Jadi respectful children itu memberikan penghormatan yang mendalam pada anak-anak. Anak-anak juga manusia. Kalau kita punya rumus sesama manusia, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, kepada anak-anak juga begitu. Bentuk penghormatannya seperti apa? Antara lain, kita hargai keunikannya. Ini agak sulit, kadang-kadang masyarakat itu unik dan berbeda dianggap melawan, dianggap menyalahi, dianggap salah jalan. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Maka dasar nomor satu filosofi pendidikannya Montessori adalah respect. Hargai anak-anak. Beri dia kebebasan milih, kebebasan bergerak. Beri dia kemerdekaan. Mungkin kadang-kadang dia salah, tidak apa-apa, diulangi, diperbaiki kesalahan itu. Mungkin dia melakukan sesuatu tidak karu-karuan, biar saja. Biar mereka belajar dari situ. Filosofi kedua, beliau nulis buku khusus yang judulnya Absorbent Mind. Kata Montessori, anak itu di usia 0 sampai 6 tahun, akal mereka itu jenisnya absorbent mind. Jadi dia menyerap kayak spon itu loh. Spon itu kan kalau ditaruh misalnya di air, itu kan dia langsung menyerap. Ada teh ya diserap, ada kopi yang diserap, di sekelilingnya susu ya diserap. Ini namanya absorben. Anak-anak juga begitu. Dia mungkin belum utuh nalarnya, tapi dia menyerap apa saja yang ada di sekelilingnya. Ini filosofi kedua. Berarti apa? Jangan biarkan dia menyerap hal-hal yang tidak seharusnya dia serap. Siapkan, sediakan situasi biar dia menyerap yang baik-baik saja. Kalau kita tahu ada di wilayah penyerapan dia, kasih umpan yang baik-baik biar dia serap. Meskipun kalian suka misuh, kalau dekat adikmu ya istighfar, astagfirullah, subhanallah, itu biar dia dapatnya itu. Daripada dia menyerap yang jelek-jelek. Kamu lihat HP terus ya dia bisa. Yang ada di HP dia tiru. Oke, jadi ini filosofi yang kedua. Filosofi yang ketiga, sensitive period. Kata Montessori, ada periode sensitif. Periode sensitif ini fase emas untuk belajar. Ayo kita ajari mereka dengan segala cara yang mungkin. Ya mungkin tadi dicontohkan, diulang-ulang, diajak ini, diajak itu. Mereka ini fase paling mudah, fase emas. Kita harus hati-hati benar di fase ini.
Filosofi Montessori yang keempat adalah educating the whole child. Mendidik anak seutuhnya. Nah, kita kan sering dengar manusia seutuhnya. Atau dalam bahasa Arabnya insan kamil. Itu kan manusia seutuhnya. Nah, kalau ini versi mininya. Anak yang seutuhnya. Berarti apa? Pendidikan seutuhnya itu pendidikan yang diarahkan untuk memberi pengalaman belajar semua potensi yang dia miliki. Yo fisiknya, yo intelektualnya, yo emosionalnya, ya sosialnya. Jangan hanya akalnya, emosinya juga kita didik, kita latih. Sosialnya juga, termasuk harusnya juga spiritualnya. Kita hidupkan sejak kecil. Kalau bahasa saya tadi, kita aktivasi. Nah, yang nomor 5, filosofinya, ini tadi sudah saya singgung sedikit, individualized learning. Jadi pembelajaran itu perhatikan masing-masing individu. Setiap anak punya perkembangan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan begitu saja semuanya sama. Ini namanya individualized learning. Saya lanjutkan. Yang keenam, filosofi pendidikannya Montessori adalah freedom of movement and choice. Kebebasan bagi anak-anak untuk bergerak memilih, mengikuti apa yang dia inginkan. Biar dia bisa eksplor sesuai keinginannya. Nah, ya semuanya sudah disiapkan. Mungkin perangkat-perangkat peralatan yang tidak bahaya. Biar kamu tidak tanya, ini nggak bahaya tak? Filosofi yang ketujuh, prepared environment. Lingkungan yang disiapkan. Ya kalau sekolah, ya seperti saya bilang tadi, fasilitas mungkin alat permainan, alat belajar, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, makna lingkungan yang disiapkan ini bisa sangat luas. Karena kita berhadapan dengan absorben mind tadi. Iya, kalau di sekolah bisa diatur, bisa ditata, bisa diarahkan. Kalau di rumah bagaimana? Dengan orang tuanya kondisinya sama enggak? Di lingkungan keluarganya seperti apa? Ini juga harus prepared environment. Maka prepared environment ini bisa kita maknai sempit, kita bikin medan belajar, medan bermain sekaligus seperti sekolah-sekolah, atau sebenarnya ini bermakna luas. Karena hidupnya anak-anak ini kan tidak hanya di sekolah. Dia juga hidup di rumah, di lingkungannya, di tempat dia bermain di luar. Baik, kita lanjutkan lagi. Filosofi pendidikannya Montessori yang ke-8, intrinsic motivation. Ini justru yang paling penting, yang tadi beberapa kali saya singgung. Kita membiarkan anak-anak bergerak menyerap sesuai yang mereka inginkan. Tujuannya apa sih? Biar mereka muncul daya eksplorasinya, semangat untuk belajar, daya ingin tahunya besar. Ini yang disebut intrinsic motivation. Kalau sekedar menunggu dorongan dari luar, nunggu diperintah, nunggu ditugaskan, sulit kita jadi orang sukses. Kalau ingin sukses, dorongan itu dari dalam. Intrinsic motivation. Tidak perlu kalian harus ngundang motivator-motivator kan untuk semangat hidup, untuk semangat berkarya. Kalau ingin sukses, motivasinya dari dalam. Itu yang disebut intrinsic motivation. Nah, anak-anak tadi dibiarkan belajar sesuai hasrat, sesuai keinginan mereka, sesuai yang ingin mereka lakukan, biar apa? Semangat pendorong dalam dirinya tetap hidup. Kalau kita atur terus, ya dia akhirnya mati pendorong dari dalam dirinya. Nah, ini filosofi yang ke-8. Namanya intrinsic motivation. Kita lanjutkan. Filosofi yang ke-9. Independency. Kemandirian.
Ini juga harus sangat diperhatikan karena tentu saja pendidikan anak-anak usia awal ini yang paling awal adalah latihan untuk mandiri. Latihan melayani dirinya sendiri. Latihan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kita asumsikan dia bisa sudah. Dalam jangkauan daya mereka, biarkan mereka lakukan sendiri. Ya kecuali yang memang mereka belum mampu. Yang mereka sudah mampu, ayo biarkan mereka melakukannya sendiri. Tapi ya yang memang belum usianya jangan dipaksa. Masa dia belum bisa bikin makalah, ya raiso. Filosofi pendidikannya Montessori yang ke-10, auto education. Auto education itu anak akan belajar sendiri begitu dia mendapatkan stimulus yang cocok. Guru tidak perlu capek-capek. Itu namanya auto education. Adik kita terdorong belajar sendiri ketika tadi ada dorongan internal dari dirinya sendiri. Jadi ini prinsip ke-10 ini, belajar itu otomatis dia di setiap momen, di setiap waktu akan belajar karena terdorong oleh dirinya sendiri. Tidak karena diperintah, tidak karena diatur. Ini namanya auto education. Malam hari ini kita akan membahas beliau Rabindranath Tagore. Jadi Rabindranath Tagore ini beliau ini seniman, sastrawan, filosof, guru, dipanggil juga Guru Dev beliau ini. Beliau satu angkatan sama Mahatma Gandhi, termasuk pahlawan tokoh pejuang. Nah, ide-ide beliau tentang pendidikan luar biasa, banyak menginspirasi, termasuk nanti menginspirasi tokoh pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara. Model pendidikan yang beliau kembangkan nanti menginspirasi Ki Hajar mendirikan di Jogja Taman Siswa. Kita mulai dari sini sekarang. Jadi ada dua aliran dalam dunia pendidikan yang menurut saya dua-duanya bagus meskipun caranya berbeda. Yang kita bahas minggu lalu dan minggu ini itu alirannya namanya naturalisme. Termasuk Tagore ini aliran naturalisme. Mungkin minggu depan kita ketemu yang sejenis idealisme. Jadi ada dua aliran model pendidikan dalam filsafat pendidikan. Yang satu dikenal sebagai naturalisme, yang kedua dikenal sebagai idealisme. Kalau naturalisme pusatnya ada pada alam, nature. Sementara kalau idealisme itu fokusnya pada mind, pada pikiran, gagasan, ide. Kalau teman-teman tanya ngaji filsafat itu jenis apa? Itu kan mudah. Kita ini sebenarnya ada di jenis idealisme. Nah, kalau naturalisme fokus pada siswa, pada murid, pada anaknya. Kalau idealisme fokus pada gurunya. Kemudian kalau naturalisme, posisi guru itu kalau istilahnya Ki Hajar, tutwuri handayani. Guru tidak terlalu cerewet, apalagi kayak saya ini ngomong rong jam, itu sangat tidak natural. Yang pinter saya terus. Makanya sering saya bilang, saya itu terima kasih dengan teman-teman, dengan kalian yang masih setia mendengarkan ngaji filsafat, karena membuat saya tambah pinter. Saya kan terpaksa harus belajar, terpaksa harus membaca setiap kali mau ada sesi. Kalau kalian kan santai-santai aja. Jadi kalau ada yang tanya, yang paling diuntungkan pertama itu ya saya. Karena ini model teacher center, jadi yang jadi center yang ngajar. Makanya anggap saja ini model yang idealis tadi. Kemudian tujuannya, kalau naturalisme, tujuannya adalah self-realization. Bagaimana mengaktualkan, mewujudkan potensi anak.
mengeluarkan apa yang tersembunyi dari dirinya. Kalau idealisme tidak self-realization, tapi self-formation. Deformation itu ya kita bikin dia sesuai ideal yang ada di kepala kita. Kemudian prosesnya, perkembangannya, kalau naturalisme perkembangan otonom. Dia berkembang sendiri, dipancing dan dikawal. Kalau idealisme berkembang dengan cara dituntun, guided development. Saya lanjutkan, kalau naturalisme kurikulumnya lebih menekankan pembentukan karakternya. Jadi kalian dibentuk misalnya jadi orang yang serba ingin tahu, yang semangat belajarnya tinggi, yang daya jelajah eksplorasinya luar biasa. Itu kalau karakter terbentuk, dibiarkan lepas sendiri bisa berkembang luar biasa. Jadi fokus ke membangun karakter. Kalau di idealisme fokus pada ilmunya. Ini dikasih apa, diberi apa. Jadi yang satu fokus ke mekanisme mesinnya, yang satu fokus ke bahan bakarnya. Dan kalau itu naturalisme, gaya ngajarnya learning by doing. Kalau itu sekolah, berarti sekolahnya membuat atmosfer, membuat situasi yang muridnya banyak belajar dari lingkungan di sekolah itu. Kalau yang idealisme kalian sudah ngalami sejak SD mungkin sampai hari ini. Cara belajar yang model idealis tadi. Ada quotes menarik dari Tagore. Ini nanti berhubungan dengan pendidikan. Puncak idealnya pendidikan, yaitu mengantarkan jiwanya manusia dari hukum menuju cinta, dari disiplin menuju pembebasan, dari moral menuju spiritual. Hukum, disiplin, moral, ini kan yang kita peroleh di sekolah-sekolah. Ini kan utamanya kurikulum. Finalnya apa? Cinta. Dan juga disiplin. Disiplin itu orientasi diri yang ketat. Latihan-latihan. Dalam rangka apa? Pembebasan. Dan juga moral. Dalam rangka apa? Spiritual. Kita menata moral, membersihkan jiwa, menata diri, menata hati, itu dalam rangka puncaknya spiritual. Ini rute ideal perjalanan jiwa kita. Kalau hanya berhenti di hukum, tidak lanjut di cinta, hidup ini kering. Kalau kita hanya berhenti di disiplin, tidak lanjut ke pembebasan, ya hidup ini berat karena kita terikat. Kalau hanya moral saja tanpa lanjut ke spiritual, ya hidup ini rasanya gamang, meragukan, melayang. Moral tanpa spiritual kan kadang membuat kita putus asa. Pak, saya sudah jujur loh Pak. Malah teman saya yang curang lulus tercepat terbaik misalnya. Kamu kan jadi agak putus asa, kemudian ngapain kemarin aku jujur-jujur. Nah, makanya kata Immanuel kan ya prasyarat moral itu ya harusnya ada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan itu kita bisa putus asa. Jadi ayo moralitas kita lanjut ke spiritualitas. Disiplin kita lanjut ke pembebasan. Hukum kita lanjut ke cinta. Biar hidup kita kualitasnya lebih tinggi. Jangan hanya berhenti di hukum, berhenti di disiplin, dan berhenti di moral. Nanti kita akan sulit menjalani hidup ini. Pendidikan nanti yang ideal, ya finalnya ini sebenarnya. Membawa pada cinta, membawa pada pembebasan, dan membawa pada spiritualitas. Saya lanjutkan. Nah ini menarik. Sebelum kita masuk ke filosofi pendidikannya, ada dua quote yang menarik dari Tagore. Yang pertama apa?
Kenapa sih kita repot-repot dengan pendidikan dan lain sebagainya? Karena kita ada amanat besar dari Tuhan. Kata Tagore, bahkan Tuhan mengandalkan manusia untuk membuat alam semesta menyempurna. Kalau dalam bahasa Islam mungkin kita ini diangkat oleh Allah jadi khalifahnya. Kita ini dipercaya, diandalkan oleh Allah. Semoga Allah tidak salah ya mengandalkan kalian untuk ngopeni alam semesta ini. Dan sampai detik ini Allah masih percaya, belum putus asa. Buktinya apa? Kata Tagore, setiap bayi yang lahir ke dunia adalah pesan bahwa Tuhan belum putus asa kepada manusia. Kita belum dihancurkan oleh Allah, kita belum dibasmi seperti umat-umat terdahulu. Masih banyak bayi lahir setiap hari. Itu kata Tagore, alhamdulillah Allah masih percaya dengan kita. Masih menunggu action kita. Belum putus asa dengan kita. Meskipun betapa kurang ajarnya manusia dalam banyak momen. Tuhan masih sangat percaya dengan kita. Buktinya apa? Banyak bayi yang baru lahir. Bismillah ya, maka kalian pede, kembangkan kualitas dirimu seoptimal mungkin, jalankan amanat ilahiyah. Baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifah. Tunaikan, jawablah kepercayaan dari Allah, dari Tuhan itu secara memuaskan. Biar besok kita tidak malu kalau menghadap Dia. Nah, kita awali sekarang dari ranah pendidikan. Apa yang harus dilakukan? Konsep pendidikannya Tagore didasarkan pada pendekatan alam dan cinta. Kenapa begitu? Saya ambil satu quotes-nya ya. Kata Tagore, ungkapan diri Tuhan melalui alam lebih terasa daripada melalui institusi buatan manusia. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dalam lingkungan alam. Sehingga ia dapat mengembangkan cinta untuk segala sesuatu di sekitarnya. Alam semesta ini kalau bahasa tasawuf kan tajallinya Tuhan. Manifestasinya Tuhan, ungkapan dirinya Tuhan, pernyataan Tuhan bahwa aku ada. Itu ada di sekeliling kita alam semesta. Di pepohonan, di rerumputan, di tanah, di air. Di sana hadir Tuhan. Maka kata Tagore, hadirnya Allah lebih terasa di alam dibandingkan di buatan manusia. Kita dekat pohon rasanya dekat dengan ciptaannya Allah langsung. Tapi kalau dekat dengan tiang kan tidak. Jadi manifestasi Tuhan itu lebih kita rasakan di alam ciptaannya. Bukan alam imitasi yang diciptakan oleh manusia. Melihat langit itu kan rasanya kita kecil sekali betapa agungnya Tuhan kan begitu. Tapi kalau lihat gendeng, lihat jauh rasanya. Jadi kalian bisa merasakan bedanya sekarang. Nonton gendengnya tetanggamu dengan nonton bintang yang kelap-kelip itu rasanya beda. Maka adik-adik kita, anak-anak kita dekatkan dengan alam ini. Biar tumbuh rasa cinta terhadap ciptaannya Allah yang ada di sekelilingnya. Mungkin karena generasi hari ini lebih banyak hidup di rumah, di tengah tembok, di bawah atap yang tidak natural, kepekaan dan cintanya tidak tumbuh terhadap alam, lingkungan sekeliling, bahkan terhadap sesamanya. Jadi bagi Tagore, yuk diawali dari alam. Biarkan dia bersentuhan dengan alam, merasakan indahnya, agungnya, dan hadirnya Tuhan di sana. Yang pertama itu. Yang kedua, di quotes ini beliau menyatakan pendidikan yang tertinggi harusnya tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan, tapi juga meningkatkan cinta dan menguatkan rasa di antara kita dan semua makhluk di dunia. Ini yang saya sebut tujuan final tadi ya. Tujuan puncaknya ada di sini. Tidak sekedar memberi informasi,
Kayak saya ngomong ini nambah informasi, memberi informasi. Itu kalau niatnya sekedar memberi informasi, cerita selesai. Dengan saya ngomong kalian paham, selesai. Tapi harusnya tidak di situ, kata Tagore. Ya pendidikan itu harus sampai pada level cinta. Menumbuhkan kesadaran cinta pada sesama maupun pada apapun. Diingat-ingat rumusnya cinta itu ya. Rumus cinta itu kan ketika seseorang tidak lagi egois, tetapi penuh kepedulian, penuh perhatian pada yang dicintai. Malam hari ini kita masuk ke filsafat pendidikan anak Islam. Kita bertemu beliau Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Beliau ini ulama, faqih, filosof, ahli pendidikan. Beliau masyhur memang di bidang pendidikan anak. Malam hari ini kita akan belajar salah satu masterpiece beliau bidang pendidikan anak, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang itu ada 2 jilid besar. Kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Semoga tidak ada yang merasa gengsi. Mungkin ada yang masih begitu ya, belajar dari kitab, dari referensi-referensi timur, referensi-referensi keagamaan dan lain sebagainya. Mungkin lebih keren kalau referensi-referensi itu para filosof-filosof besar barat dan lain sebagainya. Tapi seperti algoritma kita ya, kita belajar apa saja, kita menjelajah kemana saja untuk belajar, untuk memperkaya sekaligus mempertajam. Karena kita tidak tahu hidup kita nanti dinamika arahnya kemana, konsep apa yang pas, teori apa yang sesuai. Kalau kita sudah punya banyak senjata, banyak pisau analisis, insya Allah lebih mudah. Jadi kalau teman-teman kok tiba-tiba bingung, Pak, saya itu belajar ini, belajar itu, ngerti ini, ngerti itu, saya bingung sendiri, Pak, yang paling benar yang mana, ya tidak apa-apa. Kalian sudah mulai naik kelas sedikit, mau berpikir, mau mencoba mulai memilih yang cocok, yang sesuai. Jadi mungkin memang kita levelnya yang naik kelasnya sedikit-sedikit. Tidak apa-apa ya, insya Allah pada saatnya kita akan ditolong oleh Allah. Menemukan yang pas, yang cocok, yang solutif, yang kadang-kadang tidak terduga. Pertolongannya Allah itu tidak selalu linier dengan ikhtiar kita. Kadang-kadang kita usahanya apa, tiba-tiba justru solusinya di luar yang kita upayakan. Ya cerita paling masyhur tentang ini kan ketika dulu Nabi Ismail waktu bayi dan Ibu Hajar yang sedang kebingungan mencari air. Itu kan wirawiri Safa Marwah sampai bolak-balik 7 kali. Dan airnya ketemunya tidak di Safa atau di Marwah, ketemunya di kakinya Nabi Ismail yang menjejak tanah ya atas ilham dari Allah melalui malaikatnya, yang di situ air kemudian keluar berlimpah ruah. Mbok yo ngerti kayak gitu kan enggak usah lari-lari dari Safa dan Marwah. Tapi kalau enggak lari-lari mungkin enggak dapat itu. Itu kalau bahasa saya yaitu kadang-kadang ikhtiar kita dikabulkan Allah dengan versi yang berbeda dari yang kita upayakan. Maka ndak apa-apa wis kita istiqomah ngaji, kadang paham, kadang ndak. Ngaji 2 jam mungkin yang dipahami hanya 1 menit, 1 quotes, atau alas monggo saja, ndak apa-apa. Insya Allah pada saatnya kita panen, mungkin di tempat yang tidak diduga-duga, dalam hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Semoga malam hari ini teman-teman bisa dapat 1-2 hikmah dari beliau, tokoh besar kita malam hari ini. Beliau ini memang dari keluarga ulama. Ayah beliau ya Syekh Said Ulwan, ya seorang ulama, dai, juga tabib. Nanti beliau seperti anak-anak muslim yang lain, cuma beliau ini cerdas, usia 15 tahun sudah hafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab. Kemudian beliau nanti kuliah di Al-Azhar, Mesir, Fakultas Usuluddin. Jadi meskipun beliau nanti ahli pendidikan, kalau di kita harusnya tarbiyah,
Tapi beliau Fakultas Usuluddin, S1 dan S2. Meskipun beliau terhalang menyelesaikan S3-nya di sana karena intrik-intrik politik di sana. Terus beliau jadi dai yang agak pindah-pindah, dosen yang diawali nanti beliau setelah kembali ke Suriah terus ke Yordan. Setelah itu terakhir beliau di Mekah, di Universitas King Saud Abdul Aziz. Jadi di sana beliau ngajar sampai beliau meninggal. Karya beliau puluhan, sebenarnya dalam banyak genre. Tapi yang paling terkenal ya bidang pendidikan ini. Teman-teman yang kuliah di Tarbiyah, insya Allah sudah kenal tokoh ini. Pasti sudah disampaikan di kampus. Kalau belum ya kebangetan. Karena ini tokoh masyhur sekali. Saya agak ragu-ragu mau ngambil tokoh ini karena khawatirnya sudah banyak disampaikan. Berarti ini untuk yang belum ya, sambil merefresh bagi yang sudah. Bismillah, kita mulai tentang pendidikan. Secara lebih spesifik pendidikan dalam paradigma Islam. Meskipun ketika saya baca secara general sebenarnya konsep ini bisa dipakai siapa saja. Kita awali ya. Asumsi-asumsi tentang pendidikan anak. Ini mungkin agak mirip-mirip tokoh-tokoh kita bulan ini tentang pendidikan anak usia dini ini. Yang pertama dari bacaan saya, menurut beliau, mendidik anak itu harus utuh, holistik. Tidak sekedar melatih pikirannya, tidak sekedar mengembangkan fisiknya, tapi juga ruhaninya. Makanya menurut beliau, pengembangan kepribadian anak itu harus imbang. Fikriyahnya, ruhiyahnya, dan jasadiahnya. Seorang anak harus berkembang fisiknya, harus sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pikirannya. Berarti apa? Ya nanti kurikulum pendidikan itu harus mempertimbangkan 3 aspek ini. Kalian cerdasnya luar biasa, solehnya luar biasa, tapi sakit-sakitan. Itu kan manfaat dan maslahat ilmunya jadi berkurang. Waktunya dakwah, waktunya ngajar, masuk angin misal. Atau perutnya kembung. Itu saya cerita saya sendiri malam ini sebenarnya. Jadi agak tidak enak badan. Itu kenapa kurang fokus ke jasadiahnya. Maka skill seseorang anak itu harus digarap secara utuh. Ya dia harus mampu menjaga diri fisiknya, mengoptimalkan kemampuan pikirannya, dan mengorientasikan ruhaninya. Asumsi kedua, pendidikan itu tidak sekedar melakukan hal-hal tertentu untuk tujuan tertentu dan mencapai peringkat tertentu. Jangan-jangan kita selama ini di sini. Pendidikan itu seperti treatment yang temporer untuk tujuan tertentu demi peringkat tertentu. Peringkat tertentu itu kalau mahasiswa itu ya mungkin IPK-nya, kalau murid mungkin nilai rata-rata rapotnya, kalau lembaga kampus atau sekolahnya mungkin rating akreditasinya. Itu hanya untuk peringkat-peringkat ini. Jadi bukan berarti tidak boleh itu, tapi kalimat beliau tidak sekedar itu, tidak sekedar perlakuan tertentu untuk tujuan tertentu dalam peringkat tertentu. Tapi apa? Harus lebih luas. Harus membentuk akhlak dan juga akidah. Akidah itu sandaran keimanan yang kuat untuk benteng dan juga membentuk kepribadiannya. Nanti ada penjelasannya kenapa harus ada akidahnya. Yang ketiga, kalau ini mirip kemarin ya. Setiap anak punya hidup sosial, biologis, intelektual, fisik, dan psikis masing-masing. Yang berbeda-beda. Dan mereka ini tidak bisa milih sendiri untuk mengaktualkan semua aspek tadi. Manusia itu terbatas. Dia memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan dari luar dirinya agar potensinya keluar.
Jadi hakikatnya pendidikan itu sebenarnya. Mirip seperti 2 minggu sebelumnya. Oleh karena itu pendidikan itu sebenarnya nuntun, bimbing, menasehati agar anak keluar potensinya, bakatnya. Jadi karena manusia itu tergantung ada pancingan apa di sekelilingnya yang memicu dia keluar. Ini yang ketiga. Jadi hakikatnya manusia itu multidimensi, dia multipotensi. Cuma potensi ini tidak bisa keluar sendiri sebelum dituntun, diaktualkan, diaktifasi. Inilah gunanya pendidikan. Jadi ini 3 asumsi yang dipakai oleh beliau Syekh Nasikh Ulwan untuk merumuskan konsep-konsep pendidikannya. Beliau ini yang pertama kali mencetuskan ada pelajaran namanya tarbiyah Islamiyah. Pelajaran, kalau sekarang mungkin mata kuliah pendidikan Islam. Itu beliau orang pertama yang menginisiasinya. Kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jadi pendidikan itu hakikatnya adalah membekali manusia untuk kehidupannya di dunia. Tapi sekaligus mempersiapkan manusia untuk kehidupan setelah nanti meninggal. Ini bedanya ya dengan yang kemarin-kemarin. Jadi karena beliau berangkat dari tradisi agama, tentu saja ontologinya berbeda. Nah, tujuan tadi berhubungan dengan caranya. Makanya beliau menyebut membekali manusia untuk hidup di dunia dan mempersiapkan manusia untuk hidup di akhirat secara normatif, formatif, selektif, determinatif, integratif, aplikatif.